Teman-teman, kali ini aku mau ngasih tips gimana menyimpan umbi gladiol untuk tahun depan agar bisa tahan lama sampai tahun depan. Jadi tipsnya yang pertama, cabut gladiol dari tanah. Setelah itu, setelah dicabut semuanya, gunting dan sisakan sampai umbinya aja seperti ini. Nah, ini gladiol yang siap untuk ditaruh di rumah untuk ditanam tahun depan. Nah, dan yang ini adalah gladiol yang setelah dipotong dari daunnya. Ini masih ada anakannya. Ya. Nih. Nah, tips yang pertama agar umbinya bisa tahan lama sampai tahun depan, yang pertama kita beresin anakannya. Jadi ini anakannya semuanya ini kita buangin semua. Ya, akarnya terus kita potong ya, ini seperti ini ya, akarnya kita potong. Jadi saat menggali umbi nanti ketemu ada yang namanya umbi induknya. Kita cari umbi induknya di sini. Nah, ini umbi induknya, yang ini umbi induk yang ditanam pada saat kemarin, dan yang ini umbi baru yang akan disimpan. Nah, umbi induk ini kita harus lepaskan dulu. Setelah itu, setelah dilepaskan, nanti biasanya akan muncul anakannya di sini kecil-kecil. Nah, anakannya ini nanti kita lepaskan juga semuanya. Terus akarnya kita potong ya sampai jadi seperti ini. Nah, ini indukannya udah diambil dan anakannya dipotong, sama akarnya juga dipotong. Kenapa anakannya harus dipotong, harus dibuang? Nggak dibuang sih, bisa juga ditanam lagi. Karena anakannya ini nanti bisa menghabiskan energi dari umbi ini. Dan kalau anakannya nanti tetap ditaruh di sini, kemungkinan umbinya nanti nggak begitu maksimal saat ditanam tahun depan. Dan kenapa kita harus potong juga akarnya? Bertujuan agar kelembabannya masih bisa terjaga. Jadi nggak begitu lembab, tapi tetap kering. Tapi juga umbinya masih dalam kondisi bagus. Kalau akarnya masih ada, takutnya nanti ada beberapa binatang-binatang kecil yang nanti bisa menggerogotin umbi ini, yang nantinya membuat umbi ini jadi jelek dan saat ditanam tahun depan nggak maksimal pertumbuhannya. Jadi ini yang udah siap untuk ditaruh di rumah. Tapi yang paling utama adalah kita harus mengeringkan benar-benar umbi ini, karena kalau nggak kering nanti umbinya jadi ada sedikit jamur. Biasanya jamurnya itu ada di daerah sininya, di sekeliling ini, dan biasanya juga ada di sini kalau nggak kering. Jadi yang paling utama kita harus benar-benar setelah semuanya dibereskan, setelah seperti ini kita harus mengeringkan sampai benar-benar kering, minimal nggak begitu basah tapi tetap kering. Dan setelah itu kita taruh di rumah dengan suhu di atas 5 tapi di bawah 10. Jadi dengan suhu itu membuat umbi ini tetap terjaga untuk tidak tumbuh dan tetap terjaga kualitasnya juga. Nah, gimana dengan anakannya yang ini, yang kecil-kecil ini? Anakannya ini kita bisa buat eksperimen untuk ditanam, tapi agak dalam, dan nanti kita bisa melihat anakannya masih bisa bertahan atau enggak untuk tahun depannya. Biasanya kalau suhunya terlalu dingin, ya kemungkinan bisa mati anakannya. Tapi kalau suhunya masih mild, dalam arti kata masih kisaran -5 atau ya sampai -10 kayak gitu, mungkin masih bisa tumbuh ini untuk tahun depan. Jadi seperti itu cara untuk menyimpan umbi gladiol ya. Ini umbi gladiol tahun ini setengahnya masih di kebun. Ini umbi tahun ini nggak begitu maksimal karena panasnya kemarin itu terlalu telat, jadi umbinya masih dalam kondisi sudah berbunga tapi waktunya agak pendek, dan suhunya juga udah lumayan naik turun. Jadi akhirnya saya gali aja, dan hasilnya seperti ini. Ini dari beberapa jenis gladiol, nggak satu jenis. Jadi memang ada jenis umbi gladiol yang memang kecil,
waktu saya beli juga masih kecil. Jadi saat ditanam juga tetap kecil ternyata. Kalau yang ini memang dari awalnya udah besar. Yang ini emang dari awalnya memang udah besar, umbinya memang segede gini. Jadi jangan takut untuk menanam umbi gladiol dan uh, untuk menyimpan umbi gladiol juga untuk bisa ditanam tahun depan. Demikian tips gladiol untuk menyimpan umbi gladiol dari aku.